Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salma Danis Kaniza dengan NIM 203120041. Saya akan membahas tentang kasus maraknya pembajakan film di era digital melalui platform Telegram. Apa sih itu pembajakan film? Pembajakan film merupakan tindakan menggandakan, menyalin, dan atau menyebarkan film atau karya sinematografi tanpa mengantongi izin dari pencipta karya tersebut maupun pemegang hak cipta. Dan pendistribusian hasil ciptaan digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, di era digital ini banyak sekali platform-platform yang muncul. Di antaranya adalah platform aplikasi Telegram. Kita tentunya udah gak asing ya untuk aplikasi tersebut. Selain digunakan untuk media chat dan mengirim pesan, platform ini juga digunakan untuk menyebarluaskan film-film bajakan. Nah, bentuk dari pembajakan film ini bermacam-macam ya teman-teman. Mulai dari DVD bajakan yang dijual secara bebas di pasaran, kemudian penyebaran link film bajakan, menyediakan film gratis seperti di aplikasi Drakor Indo. Namun, akhir-akhir ini di industri film juga dibuat resah dengan adanya penggunaan Telegram sebagai tempat penyebaran film secara lengkap di aplikasi tersebut. Nah, lalu bagaimanakah film-film tersebut dapat beredar luas di platform ilegal? Di antaranya, pembajakan melalui torrent. Situs film bajakan seringkali menggunakan protokol torrent untuk menyebarkan dan mendistribusikan file film ilegal itu. Mereka mengumpulkan film dari berbagai sumber dan membuatnya tersedia untuk diunduh melalui jaringan torrent. Kedua, pembajakan file ilegal. Beberapa situs file bajakan memanfaatkan server file hosting yang tidak sah untuk menyimpan dan berbagi film secara ilegal. Selanjutnya, bagaimanakah kaitannya kasus ini dengan dimensi moral? Kaitannya yaitu dengan hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Kepemilikan, hak dan kewajiban yaitu bagaimana hak-hak yang dimiliki individu maupun organisasi dapat dilindungi dalam sebuah lingkup kehidupan digital seperti sekarang ini. Seperti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan juga hak paten dan lain sebagainya. Dimensi moral yang kedua ini menekankan bahwa dalam zaman yang serba canggih ini, bagaimana hak-hak pribadi ini bisa terlindungi. Kaitannya dengan pembajakan film adalah salah satu contoh pelanggaran hak cipta karena pembajakan film merupakan suatu tindakan yang ilegal. Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apakah pemerintah memiliki peraturan tersendiri untuk mengatasi pembajakan film ini? Tentunya ada ya teman-teman. Yaitu pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf 1 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Lalu bagaimanakah langkah kita dalam menghadapi pembajakan film yang semakin marak ini? Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan tidak menonton film melalui situs ilegal adalah salah satu cara yang dapat dilakukan. Menonton film bajakan sebetulnya adalah seperti pencurian. Menonton film bajakan secara ilegal juga melanggar hak cipta dari film-film tersebut. Jangan sampai kita merugikan bangsa sendiri dengan lebih memilih menonton film bajakan dibandingkan mendukung hasil kerja sinema berbakat tanah air.
Yang terakhir adalah penutup. Menonton film Indonesia secara legal akan mendukung kemajuan industri film nasional sebagai tanda bahwa kamu menghargai karya buatan para seniman lokal. Ketika banyak orang bisa menghargai karya-karya film asli buatan Indonesia, maka industri perfilman akan bertumbuh ke arah yang lebih positif. Kalian bisa loh untuk menonton film-film secara legal, diantaranya adalah platform Netflix, Viu, WeTV, dan yang lainnya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.